Firman Tuhan diambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai 20. Dengarkanlah firman Tuhan. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Saudara Daniel yang sudah membacakan firman yang akan kita sama-sama renungkan hari ini dalam khotbah. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa agar Injil-Mu dapat dinyatakan di dalam segala kuasa, segala keindahan, kebenaran yang dapat kembali mengkalibrasi hati kami hanya kepada salib Kristus semata. Berbicara Tuhan, kami berdoa agar berita Injil yang hari ini akan diberitakan kembali kepada setiap hati kami. Berita Injil yang mungkin sudah pernah kami dengar puluhan, ratusan kali dalam kehidupan kami, ini dapat kembali menjadi berita yang mengagumkan di dalam setiap hati kami. Kami berdoa agar Roh Kudus dapat memberitakan, menyatakan firman yang akan disampaikan hari ini ke dalam setiap hati kami pribadi demi pribadi. Dan kami berdoa agar Tuhan juga dapat menyatakan segala otoritas pengasihan dan kasih karunia-Mu melalui firman ini kepada setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ada kurang satu ayat tadi dalam pembacaan Alkitab. Kita sebenarnya mulai dari ayat 12 dan nanti saya akan bacakan ulang saudara, karena ayat 12 ini penting di dalam khotbah hari ini. Ya, nanti ya setelah saya bacakan poin khotbah 3 poin, nanti saya akan bacain ulang ayatnya biar nanti kita lebih bisa merenungkan ini lebih dekat kepada firman Tuhan. Oke saudara, saya ingin nanya satu hal sebelum kita masuk ke poin-poin khotbah kita hari ini. Pernah nggak saudara dalam hidup ini dapat satu tugas, perintah atau pekerjaan yang saudara rasa ini tugas yang berat saudara? Sampai-sampai saudara ini nggak tahu apakah ini tugas bisa saya kerjakan dengan kemampuan saya atau tidak. Saudara mungkin pernah mendapatkan pengalaman seperti itu atau sedang mendapatkan pengalaman seperti itu. Dan saya ingin tanya, apa yang menjadi perasaan atau pikiran saudara ketika saudara mendapatkan tugas yang berat seperti itu? Mungkin saudara ada yang menanggapinya dengan, wah ini tantangan nih buat saya. Saya ini bisa men-challenge diri saya lebih lagi. Tapi gak jarang saudara termasuk saya, kalau saya dapat tugas yang sangat berat di dalam kehidupan saya pasti yang pertama kepikiran apa? Takut, cemas. Gimana nanti kalau saya gak bisa selesai tugas ini dengan baik? Mungkin saudara saya bingung juga, saudara jadi bingung. Ini saya harus mulai dari mana? Saya gak tahu harus melakukan apa karena tugas ini sangat amat berat sekali saudara. Kita semua saudara sebagai orang Kristen itu punya satu tugas berat loh di dalam hidup ini. Yaitu kita dipanggil semua menjadi saksi Kristus. Kita dipanggil diselamatkan oleh Tuhan. Kalau saudara ingat Efesus 2 ayat 8 sampai 10 berkata apa? Kita dipanggil untuk pekerjaan yang baik yang telah Tuhan persiapkan bagi kita sebelumnya. Dan pekerjaan baik itu apa saudara? Untuk bawa kemuliaan Tuhan, bawa Injil Tuhan ke tengah-tengah dunia ini, menghidupinya dengan setia saudara. Dan itu tugas yang berat saudara. Sehingga saudara gak jarang waktu kita
mendengar bagaimana kita menghidupi kehidupan kita sebagai orang Kristen, itu seringkali kita takut, kita cemas, kita bingung mesti ngapain supaya kita dapat melaksanakan, menaati perintah-perintah Tuhan dengan baik. Saat kita saudara berhadapan dengan orang-orang yang belum percaya di sekitar kita, kita pun juga seringkali cemas, takut, bingung. Saya harus ngomong apa sama mereka? Gimana saya membawa Injil ini kepada orang-orang di sekitar kita? Saudara, ini adalah tantangan yang besar. Dan seringkali kita berpikir, saudara, bagaimana kita melaksanakan ini? Bagaimana kita bisa memiliki satu kekuatan. Kekuatan seperti apa yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Agar kita dapat menghidupi semua panggilan kita sebagai saksi Kristus. Menghidupi Injil, mengabarkan Injil ke tengah-tengah dunia ini dengan setia. Saudara, dalam perikop yang tadi sudah kita baca bersama-sama, kita akan merenungkan satu hal tentang bagaimana Injil memberikan kekuatan bagi kita semuanya untuk menjadi saksi Kristus, menjalankan tugas yang berat ini dengan setia sampai selesai, saudara. Dan saudara, hari ini kita akan merenungkan dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 20. Dan saudara, sebenarnya di ayat ini pun juga kita sudah melihat bahwa ada satu tugas yang diberikan kepada Timotius, saudara, sebagai penerima surat ini oleh Paulus di akhir ayat 18 sampai 20. Tugas ini, saudara, adalah tugas untuk Timotius memimpin gereja Efesus. Saudara, tugas memimpin gereja itu susah banget, berat banget gitu. Saya waktu dipanggil untuk memimpin gereja, saya sendiri awalnya nggak percaya. Saya bisa nggak sih? Saya mampu nggak sih? Saudara, tugas pimpin gereja aja udah berat, tapi ditambah lagi, saudara, di ayat 18 sampai 20, ayat 20 khususnya, Paulus memerintahkan secara khusus untuk mengeluarkan 2 orang di situ, namanya Himeneus sama Alexander. Ini 2 orang yang pada saat itu menjadi pemimpin gereja di Efesus. Dan kenapa perlu dikeluarin, saudara? Karena 2 orang ini bertanggung jawab untuk waktu itu mengajarkan ajaran sesat di gereja Efesus. Kalau 2 orang ini nggak dikeluarkan, dan gereja Efesus bisa aja, saudara, berlarut-larut dalam pengajaran yang tidak sehat. Dan kehidupan mereka pun akan semakin menjauh daripada Tuhan karena itu, saudara. Dan kenapa perlu dikeluarkan? Karena 2 orang ini dikatakan jelas tidak menunjukkan tanda-tanda pertobatan. Itulah kenapa Paulus di ayat 20 bahasanya keras, dia bilang telah kuserahkan mereka kepada iblis. Ini sebenarnya adalah bahasa pendisiplinan, saudara. Supaya Himeneus dan Alexander ini dengan mendapatkan satu peringatan keras ini, saudara, mereka dapat bertobat dan kembali mengikut Tuhan. Saudara, tugas Timotius nggak gampang di sini. Sama seperti kita, dia pun juga mungkin takut, cemas, bingung mesti ngapain. Dan oleh sebab itu, dia 12-17 yang akan kita renungkan hari ini, Paulus akan kembali share tentang bagaimana Injil menguatkan kita. Dan Paulus menariknya akan share ini, berikan kebenaran ini kepada kita semua berdasarkan dengan pengalamannya bagaimana Tuhan memberikan Injil untuk menguatkan kehidupan dia. Meskipun hari ini perikopnya dari ayat 12 sampai 20, namun saya akan fokus firman hari ini dari ayat 12 sampai 17 aja, saudara. Ya, fokus di ayat itu aja. Dan saya akan bagi poin ini menjadi 3 poin, khotbah ini menjadi 3 poin, saudara, yang akan kita simak bersama-sama. Yang pertama tentang kualifikasi yang tidak dapat dipenuhi. Kedua, pembenaran dari kasih karunia dan pengasihan. Ketiga, keselamatan yang membuahkan kesabaran. Jadi saudara, kekuatan dari Injil itu akan kita sadari, kita akan hidupi ketika kita menyadari 3 hal ini, saudara. Pertama, adanya kualifikasi yang tidak dapat kita penuhi. Kedua, pembenaran dari kasih karunia dan pengasihan. Ketiga, keselamatan yang membuahkan kesabaran. Seperti janji saya tadi, saya akan bacakan lagi ayatnya, karena ada satu ayat yang missing tadi di ayat 12. Saya bacakan ayat 12 sampai 17 saja, saudara, ya, untuk sebelum kita masuk ke poin-poin ini lebih detail lagi. Ya, saudara, perhatikan, ini firman Tuhan, ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya.
Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kita masuk ke poin yang pertama. Kualifikasi Tuhan yang tidak mungkin dapat kita penuhi. Saudara, saya ingin kita sekarang ini membayangkan satu posisi, satu kehidupan di mana saudara adalah seorang pengusaha besar. Saudara punya usaha, rintis dari nol, usaha berkembang, besar, dan sekarang waktunya saudara butuh orang untuk bantu usaha saudara, untuk kelola usaha saudara. Saudara perlu direktur untuk ekspansi bisnis saudara. Nah, pertanyaannya, apa yang saudara harus lakukan sekarang sebagai seorang pemilik perusahaan untuk mencari direktur untuk mengelola perusahaan saudara ini? Pertama-tama, saudara pasti harus tentuin dulu kualifikasi apa yang cocok untuk direktur bagi perusahaan saudara. Mulai saudara mungkin harus tentuin kualifikasi, dia punya skill seperti apa, tingkat pendidikannya, pengalaman bekerjanya sudah berapa lama, apakah dia mengerti pernah bekerja di bidang usaha saudara, reputasinya gimana dalam bekerja, karakter-karakter yang dia miliki gimana. Penting saudara bagi kita pemilik perusahaan itu kalau mau rekrut karyawan, apalagi sekelas direktur saudara, kita harus tentukan kualifikasinya secara detail, secara tepat saudara. Supaya orang ini bisa cocok pimpin perusahaan saudara. Baru saudara setelah kita tentuin kualifikasinya, saudara bisa cari orang ini, interview, minta referensi, supaya nanti saudara bisa melihat dari interview referensi itu apakah cocok orang ini dengan kualifikasi yang saudara perlukan. Nah, kalau kita lihat tentang kehidupan Paulus saudara. Paulus itu dipanggil menjadi seorang rasul. Rasul itu punya tugas itu sebagai seperti perwakilan Tuhan saudara pada saat itu, yang punya otoritas untuk memberitakan Injil dan rintis gereja Tuhan. Otoritas rasul itu saudara bahkan pada saat itu lebih daripada otoritas pemimpin-pemimpin gereja pada umumnya. Karena mereka itu punya otoritas untuk memberikan pengajaran Injil yang harus diikuti oleh gereja-gereja pada saat itu saudara. Dan kalau begitu saudara, harusnya kualifikasi menjadi seorang rasul Tuhan Yesus itu adalah kualifikasi yang penting. Dan apa kualifikasinya saudara yang Tuhan berikan untuk Paulus menjadi rasul Tuhan? Di ayat 12 dikatakan seperti ini saudara. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku, ini kata yang penting, setia mempercayakan pekerjaan pelayanan ini kepadaku. Saudara, ada satu kualifikasi yang Tuhan berikan kepada Paulus untuk menjadi seorang rasul, yaitu kualifikasinya setia. Setia ini saudara dalam bahasa Inggrisnya bisa dikatakan faithful. Orang yang benar. Dan benar ini bukan benar menurut pemikiran kita, pemikiran masyarakat, tapi ini benar menurut Tuhan. Benar menurut perintah-perintah Tuhan saudara. Nah, inilah kualifikasi yang Tuhan harapkan, yang Tuhan berikan kepada jabatan rasul. Pertanyaannya saudara, apakah kualifikasi rasul ini setia? Apa kualifikasi setia ini cocok dengan profilnya Paulus? Menariknya saudara, waktu Paulus katakan di ayat 13, Paulus di situ menyebutkan siapa dirinya sebelum dia jadi rasul. Dan dia adalah dikatakan seorang penghujat, penganiaya, seorang yang ganas. Di ayat panggilan ibadah tadi kita sudah melihat bersama-sama bahwa Paulus menyebut dirinya sebagai penganiaya jemaat Tuhan, penganiaya orang Kristen. Lah, gimana ini saudara? Harusnya kan rasul orang yang setia sama Tuhan, orang yang benar di mata Tuhan. Tetapi kok Tuhan malah pilih orang yang jauh banget kualifikasinya daripada kualifikasi setia yang Tuhan kehendaki. Paulus ini bukan cuma orang yang berdosa tipis-tipis dibilang di sini, tapi kehidupannya itu sebelum kenal Tuhan, dia tuh sangat benci Kristus. Dia tuh mendeklar dirinya sebagai musuhnya Tuhan. Dia bahkan punya satu visi besar dalam hidupnya sebelum dia kenal Tuhan. Apa saudara? Dia tuh mau menghilangkan orang Kristen dari muka bumi ini. Sangat benci sekali saudara dengan Kristus. Makanya gak heran di ayat 15 Paulus tuh bilang dirinya dia adalah orang yang paling berdosa di antara orang-orang berdosa lainnya. Saudara, kok bisa Tuhan memanggil
orang yang seharusnya tidak memenuhi kualifikasi Tuhan seperti Paulus ini. Sekarang saudara, meski kita gak dipanggil jadi rasul seperti Paulus, tetapi saudara, saya percaya kualifikasi yang Tuhan berikan kepada Paulus itu juga kualifikasi yang sebenarnya Tuhan berikan kepada kita semua untuk menjadi pengikut Kristus. Buat jadi saksi Kristus, buat hidup dalam Kristus saudara, kita harus memiliki kesetiaan, kebenaran dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di Mazmur 24 berkata, siapakah yang bisa masuk ke tempat kudus Tuhan? Siapa yang bisa duduk di dalam hadirat Tuhan? Jawabannya di Mazmur 24 dikatakan, hanya orang yang bersih dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Artinya saudara, orang yang hanya bisa mengikut Tuhan, itu hanyalah orang yang tidak hidup dalam dosa. Orang yang kudus, yang benar, yang suci hatinya. Tetapi saudara, kalau kita lihat di firman Tuhan di sisi lainnya, Roma 3 berkata nggak ada orang yang benar di mata Tuhan. Semua manusia sudah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara dan saya di tempat ini adalah orang-orang itu yang berdosa. Dan kita seharusnya saudara bukan orang-orang yang qualified untuk memenuhi kualifikasi setia yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sama seperti Paulus. Dan saya percaya ini bukan berita baru bagi kita. Mayoritas saudara di sini sudah menjadi orang Kristen cukup lama. Mayoritas saudara sudah pernah mendengar berita ini bahwa kita semua orang berdosa. Tetapi pertanyaannya saudara, secara teologis, secara kognitif kita mungkin tahu kita orang berdosa. Tapi secara realita hidup, apakah saudara betul-betul melihat diri kita sebagai orang berdosa? Atau saudara malah berpikir kalau hidup saudara sekarang ini baik-baik aja kok. Mungkin saudara pernah bikin dosa, tapi saudara dosa kita itu nggak kayak Paulus. Kita nggak pernah tuh menganiaya orang. Jangankan menganiaya orang, menganiaya kucing aja kita nggak tega saudara. Menghujat Tuhan nggak pernah. Bahkan kalau mau kita tambahin listnya saudara, kita nggak pernah ngerugiin orang. Kita selalu berusaha hidup baik, nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah macem-macem dalam kehidupan kita saudara. Dan saudara mungkin kalau kita lihat profil kehidupan kita, mungkin saudara kita bisa sanksi kalau kita dibilang orang yang berdosa. Bahkan orang yang berdosa seperti Paulus. Dan itu membuat kita berpikir saudara, emang benar kita tidak se-qualified itu untuk ikut Tuhan? Saudara memang benar, saya yakin kebanyakan dari kita gak punya pengalaman sejahat Paulus di sini. Tetapi bukan berarti saudara kalau kita gak punya pengalaman sejahat Paulus, kita merasa hidup kita lebih baik daripada Paulus. Itu bukan berarti kita sudah memenuhi kualifikasi benarnya Tuhan. Kita lihat di ayat 13, ini ada satu kata yang penting yang saya ingin highlight di sini. Paulus mengatakan bahwa saat dia menghidupi keberdosaan itu saudara, dia hidup tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ini statement yang mungkin agak aneh kedengarannya saudara. Nah, saya ingin menjelaskan apa arti statement ini saudara. Frase ini dalam bahasa Asia itu lebih tepat diterjemahkan di dalam Alkitab bahasa Inggris sebagai ignorant to unbelief. Ada kata ignorant saudara. Ada yang berkata saudara di sini Paulus itu dia tidak sadar, tidak peduli akan keberdosaannya waktu dia nggak percaya sama Tuhan. Tapi saya ingin mengartikan frase ini dengan istilah ini saudara. Bahwa Paulus itu pada saat dia berdosa, dia merasa benar akan keberdosaannya. Kenapa gitu saudara? Kalau kita lihat tadi di Filipi 3, di ayat panggilan ibadah kita di awal tadi saudara. Paulus kan di situ menceritakan siapa dirinya dia sebelum dia ikut Tuhan. Dikatakan tuh dia lahir sebagai orang Yahudi. Dia tuh dari suku Benyamin. Suku Benyamin itu saudara, suku paling terpandang di antara suku-suku lain di bangsa Yahudi. Suku paling eksklusif, sultannya saudara pada saat itu. Terus dibilang juga dia disunat pada hari yang ke-8. Nunjukin kalau dia tuh sebenarnya sudah taat sejak lahir sama tradisi Yahudi. Dia tuh benar-benar orang yang pegang banget deh, Yahudi banget. Maka dia bilang dia tuh orang Ibrani asli. Memegang erat tradisi Yahudi dengan setia. Bahkan dia juga berani berkata dia menaati hukum Taurat dengan tidak bercacat. Artinya saudara secara keagamaan dia juga dipandang orang yang baik. Orang yang bertuhan saudara. Saudara Paulus pada zaman itu adalah cita-cita orang-orang pada waktu itu. Anak-anak kecil kalau ngeliat Paulus mereka bilang, wah saya mau jadi kayak Paulus kalau udah gede. Orang yang
taat firman, orang yang sangat cinta dengan negaranya, tradisinya. Emak-emak pada saat itu mungkin berharap punya menantu Paulus buat anak-anak ceweknya. Role model, teladan. Itu dia kenapa Paulus bilang dia bangga dengan semua identitasnya itu, saudara. Dan di dalam semua hal ini, dia akhirnya menjadi penganiaya jemaat Tuhan. Kenapa dia mau menganiaya jemaat Tuhan, saudara? Karena waktu itu dia melihat kekristenan itu sebagai ancaman bagi tradisi Yahudi. Orang-orang Kristen yang dulu banyak berasal dari tradisi Yahudi, akhirnya setelah kenal Tuhan mereka nggak mau lagi tuh pegang tradisi-tradisi Yahudi. Dan Paulus melihat ini sebagai, wah kalau ini dibiarkan terus-menerus, nanti tradisi bisa hilang. Hukum Taurat ini bisa tercemar. Jadi aku harus bertindak, aku harus habisin orang-orang Kristen ini, saudara. Itulah kenapa dia menjadi penganiaya. Dan dia pikir karena dia menganiaya jemaat Tuhan pada saat itu, dia benar. Dia di posisi dia bela Tuhan pada saat itu dia pikir. Dia pikir dia menganiaya Tuhan itu buat Tuhan. Tapi tanpa dia sadari, saudara, justru saat dia menganiaya jemaat Tuhan melalui kebenaran-kebenaran yang dia pikir itu adalah benar bagi dirinya, dia sudah mendukakan hati Tuhan. Inilah kehidupan merasa benar, ignorant to unbelief yang dialami oleh Paulus. Saudara, masalah dosa dalam kehidupan manusia itu saya mau katakan lebih dari sekedar perbuatan baik atau jahat. Dosa itu juga lebih dari sekedar kita taat atau tidak sama perintah Tuhan. Dosa juga lebih sekedar daripada motivasi hati kita, saudara. Masalah dosa terutama dalam kehidupan manusia apa? Inilah kita merasa benar di hadapan Tuhan. Iblis, saudara, seringkali menipu hati kita itu bukan dengan hal-hal yang buruk justru, tapi justru dengan hal-hal yang baik. Motivasi yang kelihatannya baik, perbuatan yang kelihatannya menaati Tuhan. Tapi semua ini punya satu tujuan, saudara, supaya apa? Supaya kita tidak menyadari kalau kita ini berdosa. Kebaikan, ketaatan yang kita lakukan seringkali itu dipakai untuk hanya menutupi dosa yang gelap di dalam hati kita. Dan kita, saudara, saat kita hidup dalam dosa, kita adalah orang-orang yang merasa benar di hadapan Tuhan. Itulah, saudara, kalau kita buka kitab Hakim-Hakim, kita melihat waktu bangsa Israel berdosa. Penulis kitab Hakim-Hakim berkata apa? Bahwa bangsa Israel itu adalah mereka hidup menurut apa yang benar di dalam pandangannya sendiri. Menarik, saudara, penulis Hakim-Hakim gak bilang bahwa orang-orang Israel itu hidup melanggar perintah Tuhan, tapi dibilang apa? Dia hidup dengan apa yang benar di matanya mereka sendiri. Inilah kita semua, saudara, di dalam keberdosaan kita. Dosa membawa kita merasa kita benar di dalam diri kita sendiri. So, saudara, kalau hari ini saya mau katakan, kalau saudara merasa kita benar, saudara merasa kita baik-baik saja, saudara merasa sudah cukup menaati perintah Tuhan, poin pertama dari khotbah ini mungkin akan berkata, ini adalah sebuah wake up call bagi kita. Sebuah seruan penting bagi kita semuanya. Bahwa kita sebenarnya bukanlah orang yang benar, saudara. Kebenaran kita itu hanya kita pakai untuk menutupi dosa kita aja. Dan kalau kita merasa kita benar terus di hadapan Tuhan, ini bahaya. Kenapa? Karena kalau kita merasa benar, kita merasa tidak berdosa, maka otomatis apa yang terjadi, saudara? Kita akan merasa kita gak perlu lagi Tuhan. Kita akan gak mau lagi bergantung kepada Tuhan dan kita bergantung pada kekuatan diri kita sendiri. Dan tanpa kita sadari, saudara, dosa-dosa kita itu gak akan hilang karena kebaikan kita. Cuma akan ketutup aja oleh kebaikan kita. Ini terjadi dalam kehidupan Paulus dan ini juga terjadi dalam kehidupan kita semuanya waktu kita berdosa. Dan oleh sebab itu, saudara, untuk memenuhi kualifikasi Tuhan, kita gak akan mungkin bisa lakukan itu dengan diri kita yang merasa benar di hadapan Tuhan. Gak mungkin bisa, saudara. Jangankan kita taat, kita cari Tuhan pun aja enggak dalam kehidupan kita. Tapi menarik ya, saudara, Tuhan tetap panggil Paulus sebagai rasulnya meskipun dia enggak memenuhi kualifikasi itu. Tuhan tetap panggil kita semua loh, meskipun kita hidup dalam keberdosaan dan merasa benar. Kenapa Tuhan tetap memanggil kita, saudara? Karena, saudara, ada pembenaran yang Tuhan berikan
yang Tuhan berikan bukan karena kita, tapi karena pengasihan dan kasih karunia Kristus. Kita masuk ke poin yang kedua. Pembenaran yang dianugerahkan dari kasih karunia dan pengasihan. Saudara, gimana sih Paulus akhirnya bisa menjadi rasul Kristus? Apakah Tuhan turunin kualifikasinya supaya akhirnya Paulus itu bisa jadi rasul Kristus? Nah saudara, ada satu pernyataan penting di ayat 12 yang Paulus katakan seperti ini. Paulus berkata ia dipercayakan menjadi rasul karena Tuhan atau ia di situ menganggap aku setia. Ada satu kata penting dalam frasa ini saudara, menganggap. Atau dalam bahasa aslinya lebih tepat diterjemahkan sebagai memperhitungkan. Judge me atau counted me faithful dalam bahasa Inggrisnya saudara. Artinya saudara, kesetiaan atau kebenaran yang menjadi kualifikasi Tuhan itu gak pernah berubah. Tapi kualifikasi kebenaran ini gak dipenuhi oleh Paulus sendiri. Melainkan saudara, kualifikasi itu diperhitungkan kepada Paulus. Yang artinya saudara, kualifikasi kebenaran itu dipenuhi dari luar Paulus. Dan setelah kualifikasi ini dipenuhi saudara, kualifikasi ini dianugerahkan. Jadi Paulus itu menjadi benar karena ada seseorang di luar dia yang memenuhi kualifikasi itu. Dan kita tahu siapa yang memenuhi kualifikasi setia itu kepada Paulus. Sehingga dia bisa menjadi rasul saudara. Dan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan sendiri saudara. Dan kenapa saudara? Apa yang menjadi dasar Tuhan Yesus memperhitungkan kualifikasi setia bagi Paulus yang berdosa di hadapan Tuhan? Jawabannya dari ayat 13 dan 16 saudara. Dikatakan di situ karena aku dikasihaninya. Atau dalam bahasa aslinya, aku telah menerima pengasihan. Atau bahasa Inggrisnya, mercy. Dan di ayat 14 Paulus juga mengatakan bahwa ia pun telah dikaruniakan kasih karunia Tuhan. The grace of God. Dengan kata lain saudara, Paulus itu mendapatkan pembenaran dari Tuhan. Itu berdasarkan kasih karunia dan pengasihan Tuhan semata. Grace and mercy of God dalam bahasa Inggrisnya. Sehingga saudara sama seperti Paulus bahwa pembenaran Tuhan anugerahkan itu melalui kasih karunia dan pengasihan. Begitupun kepada kita. Kita dibenarkan, diperhitungkan benar oleh Tuhan karena kasih karunia dan pengasihan Tuhan. Dan sekali lagi saudara, seperti tadi kita mendengar kita adalah orang berdosa. Kita pun juga pastinya sudah sering mendengar tentang kasih karunia, pengasihan Tuhan, grace and mercy. Setiap minggu mungkin saudara kita dengar istilah ini dalam gereja saudara. Tapi saudara, apakah kita betul-betul sudah mengerti dan menyelami apa arti grace and mercy itu sesungguhnya bagi kehidupan kita? Apa saudara arti grace and mercy itu sendiri saudara? Saudara, saya kenapa kasih dua istilah ini bersamaan? Biasanya cuma salah satu antara grace atau mercy aja, tapi ini dua-duanya saya mau kasih buat kita semuanya. Karena grace and mercy itu seperti dua sisi dalam satu koin saudara. Pembenaran Tuhan itu Tuhan anugerahkan atas grace and mercy, itu artinya saudara, Tuhan itu sepenuhnya membenarkan kita atas dasar kasihnya sendiri tanpa ada andil atau kontribusi sedikit pun dari kita. Dan apa saudara arti kedua kata ini? Pertama saya bahas kata pengasihan, kata mercy. Mercy itu punya definisi seperti ini saudara. Di dalam pengasihan, itu kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita terima. Saudara, apa seharusnya yang kita dapatkan dalam kehidupan ini? Yang kita layak dapatkan itu bukan kebaikan Tuhan saudara. Kita gak layak dapat anugerah Tuhan. Kita yang berdosa yang kita layak dapatkan itu adalah murka Allah atas dosa-dosa kita, yaitu kematian. Tetapi karena mercy, pengasihan dari Kristus, kita tidak lagi mendapatkan murka Allah atas dosa-dosa kita. Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah tanggung itu semuanya di dalam dirinya. Dan karena itu Tuhan juga menyatakan grace, kasih karunia kepada kita. Kasih karunia ini definisinya apa? Kasih karunia itu berarti kita mendapatkan apa yang seharusnya tidak layak kita terima. Dan apakah yang seharusnya tidak layak kita terima? Yang tidak layak kita terima itu keselamatan, perkenanan Tuhan, kehidupan kekal. Saudara, itu hal-hal berkat-berkat Tuhan yang kita seharusnya tidak layak terima karena kita orang berdosa saudara. Tapi Tuhan berikan kepada kita semuanya. Dan bagaimana kita melihat grace and mercy ini dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah di atas salib Kristus saudara. Karena pengasihannya. Di ayat 15 dikatakan apa? Kristus datang dan mati
bagi orang-orang berdosa. Karena mersinya saudara, Kristus mati. Supaya apa? Dosa, murka Allah atas dosa yang seharusnya kita tanggung. Kematian kekal yang harusnya menimpa kepada kita, itu ditanggung atau diselesaikan sepenuhnya di dalam Kristus. Dan karena kasih karunia-Nya saudara, Kristus mati di atas kayu salib supaya apa? Kita diampuni, kita diperhitungkan benar di hadapan Tuhan. Dan karena kita sudah benar sekarang di hadapan Tuhan, karena Kristus sudah mati buat kita dapat memiliki kehidupan yang kekal, kehidupan di dalam Tuhan selama-lamanya. Dan satu hal yang menarik saudara, grace and mercy itu Tuhan nyatakan kepada kita semuanya. Bukan saat kita sudah insaf, bukan saat kita sudah bertobat lalu Tuhan kasih anugerah itu buat kita. Tapi Kristus nyatakan ini justru saat kita masih berdosa. Kalau kita kembali kepada Paulus saudara, ini yang menarik. Paulus itu lakukan apa saat ia menerima grace dan mercy dari Kristus? Kalau kita lihat cerita pertama kali Paulus terima Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 9, dikatakan saudara waktu kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 9 itu, Paulus itu saat itu kondisinya lagi berapi-api, dia dalam perjalanan mau bunuh orang Kristen. Tapi menarik saudara, justru dalam kondisi dia lagi berapi-api di puncak keberdosaannya saat itu Tuhan malah datang dan menjumpai dalam cahaya yang sangat terang sekali. Disitulah akhirnya Paulus bertobat, terima Kristus dan kehidupannya berubah jadi orang Kristen yang tadinya berapi-api mau membunuh orang Kristen, jadi pribadi yang sekarang berapi-api mau mengabarkan Injil Kristus. Paulus lakukan apa di situ? Gak ada saudara. Bahkan hatinya Paulus tuh lagi gak kepada Tuhan sama sekali. Dia malah mau membunuh orang-orang Kristen hatinya. Tapi Tuhan datang, dia membenarkan Paulus pada saat itu. Saudara, inilah yang membuat kasih karunia dan pengasihan Tuhan itu sebetulnya gak bisa kita mengerti di kepala kita, tapi itu indah saudara. Kenapa? Karena kasih karunia dan pengasihan Tuhan itu datang kepada kita bukan setelah kita itu jadi benar di hadapan Tuhan. Tetapi kayak Paulus, kasih karunia dan pengasihan itu datangnya saat kita masih berdosa, masih hidup, merasa benar di hadapan Tuhan saudara. Roma 5 ayat 6-8 boleh ditayangin ayatnya di sini. Berkata seperti ini. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, ayat ini jelas berkata Kristus mati untuk kita bukan karena kita udah melakukan kebaikan bagi Tuhan, enggak. Kristus mati buat kita bukan karena kita sekarang udah insaf dari kejahatan-kejahatan kita. Dan ini penting saya mau katakan, Kristus mati buat kita bukan karena dia tahu kita punya potensi nanti untuk jadi baik. Bukan dia tahu sekarang kita punya potensi untuk bertobat saudara. Kristus mati bagi Davin 20 tahun yang lalu. Bukan karena saudara Kristus tahu 20 tahun lagi Davin ini akan menyerahkan dirinya untuk jadi hamba Tuhan di gereja. Enggak saudara. Tapi Kristus mati waktu kita masih berdosa saudara. Waktu hidup kita tuh masih mendukakan hati Tuhan. Waktu kita masih mau mencari Tuhan. Inilah kasih karunia dan pengasihan yang tidak layak kita terima dalam hidup ini saudara. Dan ini kasih yang gak bisa kita mengerti. Kenapa saudara? Karena kasih seperti ini, pengasihan kasih karunia ini gak ada di dalam dunia saudara. Dunia ini kalau melihat kasih itu cara pandangnya beda. Cara pandang dunia ini melihat kasih itu adalah kita melihat kasih seberapa pantas kita menerimanya. Misalnya saudara, kita kalau mengasihi seseorang itu, kita mengasihi orang itu karena orang itu baik sama kita. Dia bisa kasih keuntungan, kasih kesenangan, kasih kenyamanan, baru kita mengasihi dia. Atau kita mengasihi orang itu karena orang itu dekat kepada kita. Apakah dia orang tua kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita saudara, atau sahabat kita. Mungkin mereka memang tidak menyenangkan bagi kita setiap saat. Tapi kita mengasihi karena ada kedekatan batin dalam hati kita. Atau dunia ini melihat kita mengasihi itu kalau orang itu punya value, latar belakang, interest yang sama dengan kehidupan kita. Ada di sini saya yakin saudara yang mengasihi satu sama lain karena sama-sama ngefans klub bola yang sama. Atau mengasihi karena mungkin kita punya background keluarga yang sama. Background mungkin sama-sama dari keluarga broken home. Oleh karena itu, karena kita punya kesamaan itu, kita bisa mengasihi saudara. Ini semua bentuk kasih yang kita bisa ngerti.
Kita bisa lihat dalam dunia ini, kita bisa temukan kasih yang saya bilang, kasih yang memerlukan kondisi. Tetapi kalau kita lihat kepada kasih Kristus kepada kita, Dia mengasihi kita saudara, bukan karena kita bisa kasih keuntungan apapun buat Tuhan, karena jelas kita gak bisa menambahkan apapun kepada Tuhan yang sudah sempurna. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita juga dekat di hatinya saudara. Kita ini orang-orang yang berdosa, kita orang-orang yang terus-menerus mau menjauh. Kita orang-orang yang terus mau memusuhi Tuhan. Dan kita juga dikasih bukan karena kita punya value yang sama dengan Tuhan. Tuhan benar dan kudus, sedangkan kita orang yang sangat gak benar, sangat kotor hatinya saudara. Tapi di kondisi seperti ini, kasih Tuhan dicurahkan kepada kita. Dia bahkan mau mati buat dosa-dosa kita saudara. Inilah maksudnya kasih yang tidak layak kita terima. Inilah maksudnya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berlimpah kasih karunia dan pengasihan bagi kita semuanya saudara. Kasih yang kita gak bisa temukan dalam dunia ini. Dan ini adalah kasih yang indah. Kenapa meskipun kita gak bisa ngerti sepenuhnya. Kita gak bisa lihat kasih ini di dalam dunia, di dalam sekitar kita saudara. Tapi kasih ini yang membawa kita kembali kepada kehidupan yang benar. Kehidupan yang seharusnya kita hidupi di dalam Tuhan semata. Oke saudara, kita sudah membahas tentang siapakah kita di hadapan Tuhan sesungguhnya. Kita orang berdosa, orang yang merasa benar di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita hari ini menjadi pengikut-pengikut Tuhan, itu semua terjadi karena kita telah menerima pengasihan Kristus, telah menerima kasih karunia Kristus di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita. Kita dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Pertanyaannya sekarang, saya mau balik ke awal pertanyaan saya tadi. Gimana ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya? Apa kekuatan yang kita bisa peroleh dari kita melihat Injil yang baru saja saya beritakan tadi? Kita masuk ke poin yang ketiga, keselamatan yang membuahkan kesabaran. Saudara menarik di ayat 16 kalau kita lihat di situ. Paulus berkata satu hal di situ saudara. Dia bilang, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya. Ada satu hal yang menarik. Di sini Paulus mengaitkan kasih karunia dan pengasihan Kristus, the grace and mercy of Christ, itu dengan kesabaran, patience. Kenapa saudara Paulus berkata kesabaran ini? Dia mau bilang gini saudara, bahwa sebetulnya Paulus waktu dia masih hidup dalam keberdosaannya, waktu dia masih menjadi penganiaya jemaat Tuhan, waktu dia masih membenci Tuhan begitu rupa, di situ sebenarnya Paulus berkata Tuhan itu lagi sabar sama dirinya dia. Tuhan Yesus sabar, menunggu sampai pada waktunya nanti Tuhan datang untuk membenarkan dan menyatakan kasih karunia kepada dirinya. Saudara, setiap kita diselamatkan menerima kasih karunia Tuhan itu dalam waktu yang berbeda-beda. Dan kita telah menempuh perjalanan hidup yang berbeda-beda juga. Tapi saudara, saya mau katakan, perbedaan waktu yang kita miliki dalam kita menerima Tuhan, itu bukanlah waktu yang salah. Tuhan selalu menyatakan keselamatan kepada kita, pembenaran kepada kita, kasih karunia-Nya di waktu yang tepat kepada kita semuanya. Dan apa yang terjadi saudara waktu kita masih belum kenal Tuhan, itu sebenarnya Tuhan juga lagi mengerjakan kasih karunia-Nya dan pengasihannya kepada kita di dalam kesabaran saudara. Jadi saudara, satu hal yang menarik saudara, kalau kita saat ini melihat orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan, kita melihat saudara ada situasi-situasi yang tidak memuliakan nama Tuhan di sekitar kehidupan kita. Saudara, satu hal, Tuhan itu masih sabar di dalam dunia ini. Kenapa kita melihat masih ada kejahatan di tengah-tengah dunia ini? Murka Tuhan masih belum datang ke tengah-tengah dunia ini, karena Tuhan masih sabar. Dia masih memberikan anugerah umum bagi orang-orang di dalam dunia ini. Dan itu artinya saudara, saat Kristus datang kepada kita, Dia tidak hanya memberikan pembenaran kepada kita, tetapi kesabaran Kristus ini pun juga adalah kesabaran yang Ia berikan kepada kita. Kristus panggil kita semua di sini, yes, untuk mengerjakan firman-Nya dengan baik, untuk mengasihi satu sama lain, menyatakan kebenaran kepada satu sama lain saudara. Dan Dia panggil kita saudara untuk mengerjakan ini dengan
kesabaran. Tapi saudara, apa artinya kita menjalankan ini dengan kesabaran? Apakah sabar itu artinya kita diam aja, pasrah aja gak ngapa-ngapain? Tunggu Tuhan datang untuk mengerjakan pekerjaannya bagi kita, apakah begitu? Apakah kesabaran ini artinya kita ya udah deh pasif aja, diam-diam aja, pasrah. Kita terima aja deh, terima nasib. Kita dipersalahkan, kita terima nasib. Kita melihat orang-orang di sekitar kita berdosa, ya udah kita terima aja, kita nggak ngapa-ngapain. Apakah ini kesabaran yang Kristus nyatakan kepada kita? Menariknya saudara, Kristus menyatakan kesabaran itu bukan sebagai satu sikap saja, tetapi ini sebagai satu kekuatan bagi kita. Saudara, saat Kristus sabar kepada Paulus, saat Kristus sabar kepada kita, itu dia nggak diam-diam aja loh. Dia lagi mengerjakan pengasihan dan kasih karunia-Nya kepada kita semua pada saat itu. Dan saat ini pun saudara, Kristus pun juga sedang mengerjakan kasih karunia dan pengasihannya kepada orang-orang di sekitar kita juga. Dan kita berharap saudara, satu saat nanti memang mereka pun juga dapat mengenal Tuhan pada waktu yang tepat. Di dalam kesabaran Kristus. Saudara, kesabaran ini adalah kekuatan yang begitu besar kepada kita semua anak-anak Tuhan. Kenapa saudara? Karena di dalam kesabaran ini kita melihat meskipun kita punya tugas berat saat ini untuk mengikuti Tuhan. Meskipun kita tahu perintah-perintah Tuhan ini adalah perintah-perintah yang mungkin kita nggak bisa penuhin itu dengan kemampuan kita sendiri. Tapi kesabaran yang Tuhan berikan ini menjadi kekuatan. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan nggak tinggal diam. Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan bekerja di tengah-tengah kondisi kita. Dan Tuhan bekerja secara luar biasa saudara. Untuk mengubahkan kita. Untuk menyatakan kasih karunia-Nya dengan satu sama lain. Kesabaran akan membawa kita untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Dan mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita saudara. Dan saudara, saya berdoa agar setiap kita yang telah menerima Injil Kristus, agar setiap kita yang telah dibenarkan, telah menerima kasih karunia Kristus, kita dapat juga bertumbuh di dalam kesabaran seperti Kristus yang sabar kepada kita saudara. Kita dapat bertumbuh saudara untuk melihat meskipun kehidupan kita saat ini lagi berat, kondisi pekerjaan kita lagi gak enak, meskipun orang-orang di sekitar kita mungkin masih belum mengerti kehidupan kita, meskipun kita sudah beritakan Injil tapi orang-orang di sekitar kita masih belum mau bertobat. Tapi saudara, kita dapat percaya satu hal, Tuhan tidak tinggal diam. Kasih karunia Tuhan itu terus bekerja dan akan terus dinyatakan kepada orang-orang, kepada dunia ini saudara. Itu kekuatan kita bersabar di dalam Injil. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu telah disampaikan dengan begitu indahnya kepada kami. Kami mungkin sudah mendengarkan berita Injil ini Tuhan. Kami sudah tahu semua isi berita ini di luar kepala kami. Tapi biarlah kembali berita Injil ini mengingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang Kau panggil untuk mengerjakan pekerjaan Injil-Mu karena kasih karunia-Mu semata. Sadarkan kami Tuhan akan keberdosaan kami. Sadarkan kami kalau kami masih merasa diri kami itu benar. Masih merasa diri kami itu baik-baik saja di dalam dunia ini dan tidak membutuhkan Tuhan. Bapa, kami berdoa agar kasih karunia-Mu kembali mengintervensi hati kami. Dan bagi kami, dan biarlah kasih karunia ini juga membawa kami untuk berjalan dalam kesabaran. Berjalan di dalam satu ketabahan yang ada di dalam Kristus. Mempercayai, melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang aktif, yang turut bekerja dalam segala hal, yang turut menyatakan kasih karunia-Nya di dalam segala situasi. Dan kami berdoa agar kemuliaan-Mu dapat terpancarkan. Kesabaran itu dapat membuahkan pertobatan. Seperti yang Kau nyatakan dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.